Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam perlindungan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rejali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait nabisis, patrilinear, dan Sanghyang imajiner. Nabi Adam turun di Gunung Lawu, tepatnya di Candi Suku, kemudian berjalan selama 300 tahun sambil berdoa, dan ketemu dengan Siti Hawa di Jabal Rahma. Nah, Nabi Adam memiliki anak 20 pasang. Nabi Adam memiliki anak 20 pasang. Pada saat sudah 20 pasang, itu antara mereka saling mengklaim. Biasalah dalam rumah tangga, kadang-kadang kan kalau anaknya nakal, intinya kalau anak nakal anak bapaknya, kalau baik anak ibunya gitu loh. Tetapi Adam dan Hawa ini saling mengklaim. Jadi pada saat pasangan ke-20, anak kembar ke-20, Hawa mengklaim, Adam juga mengklaim. Jadi Hawa mengatakan tidak mungkin ada anak kalau tidak ada ovum atau tidak ada ladangnya. Kata Adam, tidak mungkin ada anak keturunan jika tidak ada bibitnya. Nah, perdebatan ini akhirnya Adam munajat kepada Allah untuk meminta jawaban, untuk meminta solusi. Jadi di sini ketika sedang ada sesuatu yang tidak bisa kita putuskan, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah bermunajat kepada Allah agar diberikan solusi. Nah, maka Allah memberikan solusi kepada Adam. Solusinya seperti ini. Siapkan 2 bejana. Adam disuruh menyiapkan 2 bejana. Setelah ada 2 bejana, semacam bejana lah mungkin itu. Setelah ada 2 bejana itu, kemudian Allah memerintahkan agar Adam menyimpan spermanya dalam bejana itu, dan juga yang satu. Kemudian Allah memerintahkan agar Hawa menyimpan ovumnya pada bejana yang satu lagi. Kemudian bejana itu ditutup. Allah menegaskan bahwasanya siapapun yang jadi, maksudnya dari 2 bejana itu, bejana yang nanti jadi anak, maka klaim tentang keturunan ada pada bejana tersebut. Maksudnya ada pada pemilik bejana tersebut. Nah, ternyata setelah beberapa waktu, yang bejana milik Adam lahir atau tercipta seorang anak yang kemudian diberi nama Sis. Sedangkan bejana yang satu lagi, yang Hawa, itu busuk opumnya. Setelah itu kemudian bejana Hawa dilemparkan ke laut. Karena Hawa kecewa, marah dan sebagainya, menyesal atau sedih lah, segala macam bercampur, dilemparkan ke laut. Dan ternyata ditangkap oleh setan, dan setan sangat tahu itu. Kemudian setan berubah wujud menjadi sosok Sis. Jadi Nabi Sis ada 2 akhirnya. Dua-duanya menghadap Adam, dan Adam kaget ketika ada 2 Sis, dan walaupun Adam tahu bahwa salah satunya adalah palsu. Kemudian karena dua-duanya mengaku Nabi Sis dan keturunan yang jadi dari bejana itu, maka Adam memberikan semacam ujian atau perintah
Oke, maksudnya begini, siapapun sis yang asli, Nabi sis yang asli, dia mampu mengetahui jumlah pintu surga. Maka keduanya diperintahkan untuk pergi ke surga. Tentu dengan izin Allah, sis yang asli dapat menghitung pintu surga, sedangkan yang palsu kembali menangis dan akhirnya diusir oleh Adam karena itu memang setan. Nah, dari kejadian ini bahwasanya jadi akhirnya anak Nabi Adam itu ada 20 pasang plus 1. Jadi yang 20 itu berpasangan, 20 pasang kembar, sedangkan yang satu sis ini tidak berpasangan. Maksudnya dia tunggal lahir karena kejadian itu. Nah, jadi kalau ada yang bertanya terkait apakah ada manusia yang punya ibu tidak punya bapak? Ada. Nabi Isa. Ini keagungan Allah ya. Ada manusia berbapak tapi tidak beribu. Nabi Adam. Termasuk Nabi Sis. Ada yang tidak berbapak tidak beribu. Adam. Kalau hewan, ada hewan yang keluar dari perut. Maksudnya apa ya? Dari batu, yaitu sapinya Nabi Soleh. Hewan itu tidak berbapak tidak beribu. Kemudian ada hewan yang turun dari langit, yaitu domba Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih Ismail. Nah, kejadian Nabi Sis ini memberikan penjelasan tentang garis keturunan dalam struktur agama Samawi itu harus menarik garis keturunan dari Bapa. Sekali lagi, dalam perintah langit atau dalam agama Samawi, garis silsilah keturunan itu, silsilah itu diturunkan atau dibawa oleh garis keturunan patrilinear atau laki-laki. Maka dalam struktur Islam, bin itu semua ke laki-laki, tidak ada yang belok ke perempuan gitu loh. Jadi Allah membuktikan kepada Hawa bahwa laki-laki dalam struktur silsilah atau garis keturunan itu mendominasi atau dominan gitu, untuk garis keturunan gitu. Nah, kemudian karena Nabi Sis ini tunggal atau tidak berpasangan, orang-orang kebatinan banyak yang berprasangka bahwasanya Nabi Sis ini menikah dengan jin karena kan tidak ada pasangan. Kalau yang lain kan berpasangan yang 20 itu. Jadi silang-silangan, sedangkan Nabi Sis tidak ada pasangan. Nah, orang-orang kebatinan menduga, sekali lagi menduga, Nabi Sis ini menikah dengan jin sehingga melahirkan garis keturunan para dewa dan para dewa. Seperti Sang Hyang itu. Tuh. Kalau saudara bertanya, dari mana orang-orang Jawa lah mengetahui tentang Nabi Sis? Itu ya dari Kanjeng Sunan Kalijaga ketika Kanjeng Sunan Kalijaga memasukkan Semar dalam sebagai sosok imajiner dalam pewayangan. Disitulah muncul nama Sis dan silsilahnya. Padahal itu imajiner, tapi Nabi Sisnya memang ada. Tapi silsilah dari Nabi Sis ke Semar imajiner. Kenapa Semar dihubungkan ke Nabi Sis? Supaya memiliki kekuatan posisi dalam wayang gitu loh. Nah jadi Nabi Sis itu dipastikan setelah investigasi spirit tidak menikah dengan jin, tidak melahirkan sang hyang itu, tidak melahirkan para dewa gitu. Tapi Nabi Sis nikah secara normal gitu. Nah maka pelajaran yang bisa diambil dari kelahiran Nabi Sis adalah satu, garis silsilah atau keturunan dalam Islam itu diambil dari garis keturunan laki-laki,
Binnya itu ke laki-laki terus, ke bapaknya, ke kakeknya, dan terus gitu. Yang kedua, dugaan tentang pernikahan antara sis dengan jin yang melahirkan sang hyang imajiner itu tidak ada. Itu. Jadi kalau masih ada ahli kebatinan yang menghubung-hubungkan sang hyang imajiner sampai Nabi Sis, itu bisa dipastikan sesat, tidak ada. Itu murni jin yang menghubung-hubung yang muncul sebagai sang hyang ini, yang muncul sebagai sang hyang itu murni jin, karena sang hyang itu adalah sosok rekaan dalam silsilah Semar untuk dihubungkan ke Nabi Sis oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dengan tujuan agar Semar dalam posisi wayang itu memiliki tempat atau memiliki posisi yang jelas gitu. Sehingga silsilah itu rekaan sampai Nabi Sis. Nabi Sisnya ada, Anwar Anwas dan sang hyang itu tidak ada. Kalau ada yang mengaku berarti itu jin. Maka oleh karena itu mari kita berpikir yang sederhana, lugas, dan logis. Jangan memaksakan menarik sesuatu hal yang sebenarnya di dunia imajiner untuk dipaksakan ada. Kalau kita punya ide ingin diwujudkan itu bisa, tapi kalau sesuatu yang hayali untuk diwujudkan, untuk ditarik menjadi sesuatu yang nyata, itu tidak bisa gitu. Jadi mari kita berhenti untuk berhayal tentang sang hyang itu, karena itu hanya akan menyesatkan, hanya akan membawa kita pada kesesatan. Asli itu jin. Nabi Sis tidak menikah dengan golongan jin. Nabi Sis tidak melahirkan sang hyang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.